bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali hari ini Kak Ria, Kak Vina, dan juga Kak Darsi bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah IPA minggu hari ini, tanggal 19 September 2021. Oke, adik-adik, sepertinya sudah siap untuk memuji Tuhan. Sudah siap? Sudah Kak? Oke, semuanya sudah siap. Dan pastikan Alkitabnya sudah ada di depan adik-adik semua. Oke? Oke deh, kalau begitu kita langsung aja. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Oke, adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita nyanyi sama-sama lagu berikut ini. Sambil goyangkan badannya ya. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Tingginya langit, lebih keras. Dalam-dalam. Sama-sama. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa kembali beribadah. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji-Mu, dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vina. Tuhan berkati Kak Vina supaya dapat menceritakan firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami boleh mengerti akan pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik. Gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong Kak. Oke adik-adik, langsung saja bila adik-adik masih semangat semua, kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai 9. Bila adik-adik yang di rumah
masih kesulitan untuk mencari pembacaan kitab kita pada hari ini, boleh minta tolong sama mama papanya atau om papanya bantu untuk tolong carikan pembacaan Alkitab kita hari ini. Oke adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Kalau adik-adik sudah dapat semuanya, mari kita baca. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat pertama sampai 9 menyatakan, keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mengabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Oke adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita mau menceritakan tentang Rasul Paulus dan Silas. Apakah adik-adik yang di rumah sudah ada pernah dengar tentang Rasul Paulus dan Silas? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik yang belum tahu, kakak kenal ini. Siapa sih Rasul Paulus dan Silas ini? Jadi mereka ini adik-adik adalah pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia. Kemanapun mereka pergi, itu mereka selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, adik-adik. Tetapi pasti dalam setiap perjalanan mereka itu, dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus ini, pasti ada rintangannya. Pasti rintangannya itu atau tantangannya itu yang sangat berat sekali. Namun tidak menjadi semangat Rasul Paulus dan Silas ini menjadi turun atau mereka menyerah. Tidak, mereka malah nambah semangat adik-adik. Dan dari kesaksian yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas ini, ada diterima baik oleh banyak orang dan ada juga yang tidak diterima. Jadi intinya kayak ada yang tidak suka dan ada yang suka adik-adik. Nah adik-adik, Rasul Paulus dan Silas ini mereka perjalanan ke sebuah kota yang bernama kota Tesalonika. Di Tesalonika ini mereka ada di sebuah rumah ibadat Yahudi, dan Rasul Paulus dan Silas berada di sana itu selama 3 hari berturut-turut untuk
memberitakan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Tetapi beberapa orang di sana malah ada yang merasa tidak suka. Mereka iri hati karena kedatangan Rasul Paulus dan Silas ini, adik-adik. Jadi mereka itu menjadi marah karena banyak orang ada yang bertobat dan makin mengenal tentang betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Dan dari orang-orang yang iri tadi, yang tidak suka tadi, mereka mengajak para penjahat di pasar untuk mencari keberadaan Rasul Paulus dan Silas. Tapi sayang sekali dan untungnya tidak ditemukan Rasul Paulus dan Silas tadi, di mana keberadaan mereka. Namun ada yang kurang menyenangkan dari ini, adik-adik, menimpa seorang yang bernama Yason. Ada yang tahu siapa Yason? Ada yang tahu siapa Yason? Ya, Yason adalah orang yang rumahnya dipakai Rasul Paulus dan Silas untuk menginap dan beberapa orang lainnya. Orang-orang Yahudi itu menyeret Yason ke tengah kota untuk diadili karena membiarkan Rasul Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya, di rumah Yason tadi, adik-adik. Mereka berteriak-teriak di tengah kota sambil mencari di mana Rasul Paulus dan Silas. Dan juga mereka tega menyeret Yason dan menyeret Yason, kemudian mereka menyakitinya. Wah, buruk sekali ya adik-adik sikap orang-orang dewasa atau orang-orang Yahudi di sana. Tetapi adik-adik di rumah tidak boleh menyakiti seperti yang dilakukan tadi orang-orang Yahudi tadi ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apakah Rasul Paulus dan Silas ini menjadi takut terhadap yang mereka lakukan itu menjadi keributan? Apakah Paulus dan Silas berhenti untuk memerintahkan atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Rasul Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil Kristus. Mereka tetap berani karena mereka percaya Roh Kudus pasti menolong mereka. Roh Kudus bekerja melalui Yason yang berani memberikan kesaksian di depan banyak orang bahwa Rasul Paulus dan Silas itu tidak bersalah. Wah, baik sekali ya adik-adik Yason tadi. Nah, adik-adik, jadi di sini hari ini dari cerita firman Tuhan, kakak mau mengingatkan, adik-adik juga diingatkan untuk berani menjadi seperti Rasul Paulus dan Silas. Karena dari mereka kita dapat berani menjadi saksi untuk menceritakan kebaikan cerita Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik bercerita bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Penolong, Tuhan Yesus Sahabat adik-adik. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita di minggu kali ini. Semoga apa yang sudah diceritakan kakak tadi dapat adik-adik lakukan ya adik-adik ya dalam kehidupan sehari-hari adik. Dan jangan lupa untuk selalu menjadi orang yang baik dan menjadi seperti Rasul Paulus dan Silas. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu. Dan kami tidak bisa membalas satu persatu setiap kebaikan-Mu. Namun mampukan kami untuk selalu mengucap syukur. Terlebih Engkau yang sudah membimbing kami untuk mengikuti ibadah impa pagi ini.
dan Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan dalam 1 minggu ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah menjaga dan merawat kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan. Kami berdoa untuk pendeta kami ya Tuhan. Berkatilah pendeta-pendeta kami di setiap tugas dan pelayanannya Tuhan. Dan mampukanlah mereka untuk memimpin gereja kami. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan kami Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan kemampuan juga di dalam membimbing kami ya Tuhan dalam ibadah setiap hari Minggu Tuhan. Kami berdoa untuk para presbiter Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga di setiap tugas dan pelayanannya. Tuhan, kami berdoa untuk bumi tercinta kami, agar COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan, kami rindu untuk beribadah di gereja. Kami rindu ke sekolah, bermain bersama teman-teman, berkumpul bersama keluarga. Biarlah Tuhan, kami dapat bisa kembali hidup seperti dulu, dan pulihkanlah bumi tercinta kami. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kiranya Engkau menyambut dan mendengarnya. Dan Engkau juga yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, masih semangat? Ya, adik-adik pasti tentunya masih semangat ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita adik-adik. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama, dan tentunya adik-adik sudah hafal ya. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih juga karena Engkau sudah memampukan kami untuk kami bisa memberikan persembahan syukur kami.
Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar bermanfaat bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah. Tapi adik-adik tidak boleh bersedih-sedih ya. Dan ingat firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita harus menjadi saksi tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke adik-adik, Kak Darsi, Kak Ria, dan Kak Vina pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.